Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ayah muslimun dan muslimat dimana saya berada, mudah-mudahan saya dalam keadaan selalu sehat walafiat, sehingga dalam pada Ramadan ini dengan penuh kesenangan karena kita akan meraih yaitu surga Allah, kita mencari ridho Allah. Baiklah, ngajinya sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin terakhir hadis nomor 1815. Sekarang 1816. Baik. Wa anil Mughirati ibni Subah radhiyallahu anhu qala masa'al ora takon ahadun sapa siji wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit dajjal sangga masalah dajjal aksaro kang luwih akeh mimma sa'atuhu dibanding barang kang takon ingsun ing Nabi wa innahu lasantamne kanjeng Nabi kala itu dawuh Nabi li marang ingsun ma yadurruka ma utawi opo yadurruka iku mbayani ya sedajal kae sira kultu matur ingsun innahum satemene kaum yakuluna iku padha muni-muni sing kaum inna ma'ru satemene iku nyatane dajjal jabala kubesin ana gunung saking roti wanah romain lan bengawan isi banyu yang bagus. Kol daun Nabi dua utawi masalah dajjal mau ahwan luwih enteng Allah ing atas kula min dalika dibanding menggunung-gunung gunung roti karo banyu yang bagusan. Nah, ini dibilang. Hadis ini menerangkan bahwa sampai ngomong sahabat ini susah. Dajjal ini punya barang-barang. Kenapa kayak gambaran di sini gunung roti? Karena daerah Timur Tengah. Maka Madinah itu mulai rakyat kecil kami ngomong sampai raja, sampai sultan penguasa. Itu makanan yang enak itu kalau pagi hari itu roti. Apakah roti dengan madu? Apakah roti dengan full sudani istilahnya begitu. Maka ini sudah makanan yang lezat, umumnya begitu. Di roti kubus, warna roti bakar, bakar dan sebagainya. Sehingga sewaktu makanan tidak ada, melihat dajjal semacam itu kekayaannya, nah, sahabat itu lengar-lengar. Artinya, wah, orang-orang yang bolo dajjal, orang-orang pengikut dajjal, maka dia disediakan makanan yang menggunung luar biasa. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti dajjal, alias tidak nurut sama dajjal, wes
tidak usah susah. Semua itu yang Allah menguji pada orang-orang yang beriman. Semakin orang itu mantap imannya, maka semakin berat ujiannya. Itulah kalau Allah itu ingin mengangkat derajat seorang mukmin. Kalau Allah itu ingin mencerdaskan, ingin menjadikan orang itu baik, maka orang itu disenangkan kepada ngaji. Maka orang itu dipahamkan dengan ngaji, sehingga sangat senang apabila syariat Allah, apabila hukum Allah ini berlaku. Wes, sahabat, tidak usah susah, makanan yang menggunung, air yang melimpah ruah, itu kecil di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Surga Allah ini luar biasa nikmatnya. Surga Allah itu luar biasa indahnya. Jangan tergiur dengan harta benda yang di dunia yang menggunung semacam itu. Wes, kita berakit-rakit dulu. Mari kita semuanya ini kita sadari, kita jalani. Kalau kita mengikuti pada Allah, pasti kebahagiaanlah kita Anda. Nah, oleh sebab itu kita tahu, oh begitu. Memang kalau secara akal, bahkan ya akal sehat ini, itu melihat ya itu enak, ya itu akal sehat. Tetapi akal yang lebih sehat lagi, lebih sehat lagi, itu adalah kenikmatan yang majazi. Artinya kenikmatan yang tidak hakiki. Oleh sebab itu, yang kenikmatan yang hakiki adalah tidak ada lain kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, tidak usah susah gitu ya. Hidup mati kita serahkan kepada Allah. Tapi berusaha untuk enak, berusaha untuk sehat, berusaha terhindar dari penyakit, itu adalah kita yang menjalani. Baik. Kemudian hadis 1817. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ora ono tawi siji nabi illa wa qad angdaro kejaba teman-teman meden-medeni nabi ummatahu ing umat nabi al-a'waro ing wong kang kecimatane al-kadzdzaba tur akeh bohonge. Jadi tugasnya Nabi itu meden-medeni pada umatnya, awakmu temenan lek ngikuti Allah dan Rasulnya mlebu neraka. Nah, ngeten-ngeten. Neraka itu luar biasa sorone. Neraka itu luar biasa sakitnya, tidak bisa dibayangkan keadaan di dunia ini. Kemudian juga basyiro, yaitu kabar gembira. Siapapun orangnya, kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya akan masuk surga. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang Islam ini. Selalu thiqah, selalu kuat berpegang teguh pada tali Allah yang Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang belum Islam, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada dia sehingga menjadi muhtadun, sehingga dia mendapat petunjuk, sehingga masuk Islam, sehingga akhirnya hidupnya ini benar-benar kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tugas Nabi. Menakut-nakuti kepada umatnya, hati-hati yo, Dajjal, ini hari akhir. Begini, ayyuhal muslimun, temenan, kita ini harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Makanya ono namanya itu dalam kitab fikih rukun iman, rukun Islam. Artinya rukun Islam itu harus dipenuhi. Rukun Islam KB 5. Bagaimana dilakukan hanya 2 tok? Tidak boleh, harus lengkap. Jadi tidak ono. Islam 2/5 ini tidak ono. Jadi harus full 5/5.
boleh kalau sesuatu itu memenuhi syarat dan rukunnya. Umpama kalau orang Islam itu hanya syahadat dengan sholat karena melarang, mau puasa tidak kuat kerjanya berat karena mencarikan makanan anak istri. Nah ini beri kelonggaran, boleh tidak puasa diganti hari lain. Tapi kerjanya luar biasa, di hari lain pun tetap kerja. Ya sudah bayar fidyah. Kok paling mentok tidak bisa bayar fidyah lagi? Ya sudah, kita istighfar aja. Mau haji tidak punya duit, mau zakat tidak punya masalah. Tapi kalau memang punya uang, punya sembarang, satu pun. Makanya ada orang naik haji karena kaya, sehat. Tapi tidak sholat belas karena kepingin pencitraan. Wow, ini zamannya pencitraan. Pengen dibuat wong Pak Haji. Tapi tidak sholat, umpama itu. Bagaimana? Dia diterima tidak kira-kira Islam? Bagaimana orang yang puasa karena lain-lain puasa itu puasa? Kebetulan di awal sudah siap, cuma hanya sholat atau tidak mau. Bagaimana? Istilahnya diterima atau tidak? Sebab itu mari kita analisa orang sekolah. Orang sekolah itu yang pertama, kami ngomong TK tidak wajib. Kita langsung nunggu SD pisau. Tetapi kalau ingin masuk SMP, tidak punya ijazah SD, tidak boleh. Ini persyaratan. Masuk SMA, tidak punya ijazah SMP, tidak boleh. Ini persyaratan. Makanya pemerintah berusaha yang tidak sekolah formal, artinya sekolah biasa, katakanlah tiap hari, ada kesempatan yaitu kejar paket. Ono paket A, paket B, paket C. Sehingga ini nilai sama nilainya. Kalau punya kejar paket itu SD, SMP, SMA, maka boleh melanjutkan setingkat di atasnya. Dan nggak bisa, nggak boleh. Nah sekarang Islam yang mana? Rukun Islam 5 itu harus dipenuhi. Lah karena haji disik, ingin pencitraan, sehingga naik haji. Saya keluarga saya naik haji, tapi tidak sholat. Bagaimana? Pasti tidak bisa diterima. Tidak boleh ditinggalkan. Contoh rukun wudhu itu empat. Ya, hanya 4. Apa 4 itu? Yaitu basuh muka, basuh tangan, kemudian usap bagian kepala, dan kaki itu yang berduri. Kok hanya dilakoni 2 tok? Tidak bisa. Mek kepala tok, mamanya dengan lengan tok, atau mek kaki tok, tidak bisa. Oleh sebab itu kita ngaji biar paham, biar ngerti. Nah maka dikasih tahu umatnya ini oleh Nabi, nanti saya Dajjal saya kaget bawahnya. Wes, umpama kita ini Islam, kita ini umat hanya melok Dajjal itu sebagian aja, tidak semuanya, tidak boleh. Mek ngomong, ya wes aku melok awakmu Dajjal, tapi nggak iso. Orang kalau sudah di mukanya Dajjal ngomong yuk minuna iman dengan Dajjal, kafir selama sore gak iso. Tapi sebelum Dajjal turun, umpamanya kita ini enak itu melok-melok begitu, seiso, tapi hati-hati. Apa iya nanti bisa kembali ke Islam? Ini permasalahannya. Hati-hati, makanya jangan sampai bilang Islam munagomone wong Jawa ojo lali kejawani. Sehingga tengah-tengah muncullah Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah. Jenenge Islam tengah-tengah, ya bagaimana? Oh, lek waktu ini bersih desa, kemudian kita baca desa ya baca, waktu ini segoro itu ya segoro itu. Karena kita Islam Nusantara ngomongnya gitu. Wes, saya menandaskan bahwa ayo orang Islam di mana saja berada. Jangan sampai mengedepankan kebiasaan-kebiasaan, adat kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, apalagi masalah kesirikan. Nah, disinilah tugas Nabi
menakuti umatnya, jangan sampai mengikuti Dajjal, yaitu orang yang banyak bohongnya, kadzabun, akeh bohongnya. Barometer orang banyak bohongnya itu gimana? Kalau bertentangan, pendapatnya bertentangan, keputusannya bertentangan, perintahnya itu pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan, bagaimana mungkin kita mengetahui itu bertentangan dengan Sunnah kalau laki-laki tidak ngaji? Makanya ayo kita ngaji biar paham, biar ngerti, demi kebahagiaan kita mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Oleh sebab itu Nabi menakut-nakuti, yaitu orang yang kece matane, akeh bohonge, hati-hati. Makanya ada mubalik ulama Ustaz mengatakan Dajjal sekarang sudah turun. Nah, mungkin Dajjal sing tidak asli, tidak hari. Artinya orang yang banyak bohongnya, nah mungkin disebut dia mengatakan Dajjal. Padahal ini kita pungkiri. Ada enggak wong Jawa mengatakan setan itu ada enggak? Wong Jawa ada enggak? Wong Jawa ngomong wedhus itu, asu itu, benar. Jadi kita memang wong Islam yang cerdas, kecuali dari wong Islam. Untuk pinter ngaji. Kenapa? Maksudnya ini, lek wong biasa enggak mungkin enggak punya sopan. Jenenge wong biasa, manusia biasa, normal, apalagi berpendidikan, masih punya sopan santun. Kalau nggak punya sopan santun, nggak punya akhlak karimah, akhirnya orang ngomong, pedes, mana dia mau? Orang mana yang ngomong, setan itu? Kenapa kalau ngomong setan? Ya, sebab selalu menggoda untuk berbuat jelek, untuk berbuat jahat, mono ngerti. Waduh kali ini, karena wong kakek bohongnya mau Dajjal itu, ngerti ya? Berarti kita ini paham kalimat-kalimat itu. Ala iling innahu satemene Dajjal akwaru iku kece matane. Kece itu lek cara Jawa bisa situ picek, artinya picek itu tidak bisa untuk lihat, ya tidak bisa untuk lihat. Wa inna rabbakum lan satemene pangeran sira kabeh azza wa jal laisa bi akwaro, ora ana ya sira bi akwaro kelawan kece. Wis huwe bato kaya apa, iso nguripno wong mati, iso nguripno tanah tandus, iso ngasih makanan, iso nglarane wong, lek makane kece ojo direken. Rambutnya keriting, motornya kece, batuke ora tulisan kafaro, kafir. Ojo diikuti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, temenan yo, ini zaman akhir. Sampai orang ustaz ulama kiai ono diarani, ulama zaman akhir, kiai zaman akhir. Makanya saya bilang mikir gini. Orang itu dibotangi awan bengi, wong Jawa ngarani ndas digawe sikil digawe ndas. Kerja keras untuk mencarikan makanan anak istri. Tujuannya apa sih kita udah ini? Apa makan itu? Apa senang-senang itu? Tujuan kita hidup ini adalah mengabdi kepada Allah, mencintai Allah. Maka seluruh harta kekayaan yang ada pada kita, mari kita semuanya ini digunakan untuk mencari ridho. Temenan ya, ojo ketun. Apa ketun ini? Menyesal. Wong sing diarani menyesal wis gampang ngomong wis dilakoni, kepengin balik gak iso cuma-cuma. Temenan jangan menyesal kemudian. Makanya takut-takut ketemu oleh Nabi. Wis lho ya, aja ngikuti wong sing motone kece akeh bohong imam. Tuhan enggak ngono. Jadi maktubun ditulis baina ainaihi ing dalam antarane moto loro iki nek kowe diburi persis
Bari batuk berarti Allah kafaro lafaz kafaro. Tadi kafir. Guys. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih Imam Bukhari Muslim, makanya Riyadhus Shalihin ini yang otentik, artinya benar-benar dipilih oleh mu'alifnya, yaitu hadis-hadis yang sahih. Kami ngomong tidak sahih, tidak dilebokne karena akan menjadi pedoman untuk umat. Oke, sekarang hadis yang 1818. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala eling apa toh ora eling hadisukum nyeritani ingsun apa toh durung nyeritani ingsun kum ing sira kabeh hadisa ing siji cerita anit Dajjal sangka masalah Dajjal mahadasa kang ora nyeritani bihi ing Dajjal nabiyun sapa nabi qaumahu ing kaum nabi. Tadi gini, nabi-nabi dulu itu tidak pernah cerita Dajjal. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cerita tentang Dajjal. Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad ini diterangkan bahwa setelah kehidupan atau masa atau zaman itu ada 5 zaman. Pertama, zaman kenabian yang terakhir itu tamat. Zaman ke-1. Zaman kedua nanti muncul Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tamat. Yang ketiga yaitu Mulkan bin Nubuwah, yaitu para khalifah, para penguasa, katakanlah mungkin para yang berpedoman pada hukumnya Nabi Islam, alamin haji nubuwah. Wis tamat. Terakhir tamatnya yaitu kekhalifahan yang mengikuti aturan Islam tahun 1924. Tahun 1924 sampai dengan sekarang hampir 100 tahun, kurang 4 tahun lagi. 100 tahun kurang 4 tahun lagi. Ini zaman Mulkan Jabariyah, yaitu zaman para penguasa diktator. Kita ini harus yakin ini dawuh Nabi, tidak boleh apa ya. Tidak usah, kita bukan juru peramal, kita bukan orang alim ramal, kita bukan orang alim mistik. Artinya apa? Kita ngimani, kita percaya itu karena ono dasarnya, ono dawuhe, ono dalile, ono hujahe. Nek sekarang ini sudah zaman yang berbeda. Zaman mesti berakhir, seperti zaman Nabi Khulafaur Rasyidin karo khalifah tadi. Nah, zaman ini menjadi fitnah yang bukan main, dan yang jelas di zaman ini Islam tidak memegang kekuasaan. Ayyuhal muslimun, mari kita hidup kita ini yang rukun. Apapun warna kulitnya, apapun perkataannya, semuanya kita ini berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Dimanapun kita berada, kalau kita sudah memeluk Islam, jangan separuh-paruh. Mari kita sami'na wa ata'na. Kita merapatkan barisan di orang Islam, podo Qur'ani, podo agama ini Islam, podo, tidak usah embel-embel. Apakah Islam Wasatiyah, apakah Islam Akhiriyah, apakah Islam Malaysia, bawahnya dalam wis pokok Islam podo. Nan ya Al-Quran ini 30 juz 114 surat ini itu tak tambahin. Lek wis kita rukun. Kalau berkata masalah perbedaan, apakah ngurusi wong mati, apakah ngurusi tarweh,
Apakah yang lain-lain masalah pelaksanaan katakan lain dan sebagainya, umpamanya katakanlah masalah furu-furu, jangankan sekarang. Nabi masih hidup pun sahabat sudah beda pendapat. Saya ulangi, Nabi masih hidup pun ada perbedaan pendapat. Al-Quran itu pun beda pendapat, yaitu Al-Mujtahid yang masuk siapa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Podo menghadapi podo, topi podo beda pendapat, apalagi sekarang gitu. Makanya temenan, ojo rumongso bener dewe, ojo rumongso hebat dewe. Jangan merasa nyekel kunci di suatu. Yang lain salah, yang saya adalah yang paling benar. Kalau tidak ngaji saya adalah salah. Loh, ngomong ojo adikan adibung ano, sopo siro sopo insun, semua saja. Terutama para ustaz-ustaz dan mubarik, para kiai, para alim ulama, para habaib. Ojo sombong. Ayo kita bisa mengayomi kepada orang-orang yang tidak ngerti, tidak jelas. Kita bisa mengayomi kepada orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti, kita jelaskan. Urusan iman adalah urusannya Allah. Kita hanya menyampaikan. Faham, kata Allah. Ketahuilah. Annama ala rasulina balagul mubin. Tidak ada sunnah, tidak lain, yaitu utusan itu yang menyampaikan yang terang-terangan. Karena utusan sudah tidak ada, nabi sudah tidak ada, maka ulama mubalek habaib kiai diperintah untuk menyampaikan terang-terangan, tidak boleh abu-abu. Yang merah itu merah, yang putih itu putih, sehingga jelas. Umat ini tidak diombang-ambingkan ngalor ngidul ngetan lon, tapi pasti ngono ya pedoman. Kita kalau konco cukup ngilingno, itu pun kalau mau, tidak mau ya sudah. Risiko nanti ditanggung sendiri-sendiri. Besok lek mati menghadapi persoalan yaitu masing-masing. Tidak ada konco-koncoan, tidak ada bulan-bulan. Jangankan orang lain, wong tua pun tidak bisa nanggung anak tidak bisa nanggung wong tua, dan seterusnya. Tidak bisa. Wes, hati-hati ya. Ringkas saya cerita tugasnya Nabi untuk menakluki supaya jelas, supaya paham, supaya kita ini ngerti dengan Islam. Dan dijelaskan berulang-ulang masalah Dajjal karena apa? Luar biasa masalah Dajjal. Wes. Wa innahu lan sak temene Dajjal. Ya jiu ikut teko yo si Dajjal, ma'ahu iku nyartani Dajjal. Pengen iman karo aku urip menak. Sapa sing pengen sing iman karo aku pangkat dan jabatan di tangan. Kayak ini pengalamannya Dajjal berapa ribu kemarin? 70.000 pengawalnya. Sebaliknya orang-orang yang anti dengan saya, yang tidak iman dengan saya, silakan. Mati silakan. Ini Dajjal. Jadi Dajjal ini gawane suwarga kan rokok. Wes. Ayyuhal muslimun, kalau anak dengan wes pilihan selek, gampang ngomong, nggawa makanan, kalau nggawa kotoran, pilihan sing kotoran. Membawa apalagi makanan yang lezat lah pokoknya. Itu pilihan yang tidak enak. Kemudian di sini membawa es jus namanya, dengan bawa banyu tapi rupanya tidak karuan jelek, katalah campur kotoran, pilihan yang paling enak. Hakikatnya yang tidak enak, ulangi, yang enak itu adalah neraka. Nah ini dijelaskan kepada umatnya supaya benar-benar umatnya ini adalah paham, supaya ini adalah ngerti.
Dajjal itu swarga nggawa neraka. Falati yaqulu mongko utawikan dawuh muni si Dajjal innaha sak temene alati al jannatu iku swarga hiya utawi alati annaru iku neraka. Jadi lek Dajjal itu pamane ngomong swarga itu lho swarga barang enak itu neraka. Sekarang ngomong dipilih yang tidak enak, soalnya dipilih yang tidak enak. Kalau secara mempunyai racun dengan madu, ojo sampai pilih madu, sebab madu ini Dajjal adalah anak. Ini hati-hati, teman-teman ya, milio yang racun, itu kayak Dajjal. Oleh sebab itu, di sini marilah kita selalu berdoa dan berdoa min fitnatil masihid, tidak bisa. Tidak baca itu. Kemudian hadis yang nomor 1819. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaro iku nutur Nabi ad-dajjal ing dajjal baina dhararin nas ing dalem antarane ngedengi wong-wong, maksudnya tau terang-terangan. Faqala mongko dawuh Nabi innallaha sak temene Allah laisa bi aqwaro iku ora ana si Allah bi aqwaro kelawan kecematane eling innal masiha sak temene wong kang akeh nambahi eling-eling. Al-masih itu artinya banyak jalannya. Makanya Dajjal itu mengelilingi dunia banyak jalannya sampai saat dunia dikelilingi. Innal masiha sak temene wong kang ngambah dalan. Ad-Dajjal rupane yaiku Dajjal. Akwarul aini iku kece matane. Al-yumna kang tengen. Jelas kan? Motone loro, sing kece yang mana? Oh yang kanan Dajjal. Lek kiri enggak, dari kanan. Mendulu koyo wong kurma mendulu. Kenapa ini hadisnya kok banyak sering disebutkan Dajjal bi amaro terus? Ini karena saking bahayanya. Saking sayangnya Nabi, yaitu tergiur dengan kekayaan, dengan kenikmatan, dengan segala yang diberikan oleh Dajjal. Artinya disebutkan berulang-ulang supaya umatnya ini selamat, benar-benar menjadi Dajjal. Makanya saya katakan hari ini adalah periode yang keempat. Ini hati-hati. Ini kita harus yakin, nggak boleh tidak yakin. Nah, tapi kenapa ada periode lagi? Ada, yaitu periode kelima. Satakunu khalifatan jabariyatan alamin hajin nubuwah. Maka akan ada yang nanti zaman yang dipimpin oleh khilafah, yang dipimpin oleh Amirul Mukminin dan akan bawa kebahagiaan yang luar biasa. Akan bawa kemakmuran yang luar biasa. Dan ini bukan insya Allah, tapi pasti terjadi.